Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sistem Ekskresi akan membuat video vlog edukasi berupa jerawat. Perkenalkan, nama saya Elsa Arfian Saputra, nomor 10. Dan saya Bintang Nadia Putri, nomor absen 6. Saya Sastika Firdausah Sabila, nomor 29. Saya Anggita Nada Al-Fatihah, nomor absen 3. Saya Kristina Widayanti, absen 1. Dan saya Zurfatul Faida, nomor absen 36. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di video vlog edukasi. Kali ini kita akan mengambil tema apa ya? Kalian pasti penasaran, makanya Ikuti kami terus ya. Siapa nih yang suka banget makan makanan yang berlemak? Gorengan, seblak, dan es krim. Hayo, ngaku jujur. Atau suka pakai make up tebal setiap hari? Foundation, blush on, dan eyeshadow. Sampai lupa bersihinnya sebelum tidur. Terus gimana ya dengan paparan polusi udara di jalanan, asap kendaraan, dan juga debu? Ups, semuanya menumpuk dan bikin pori-pori kita mampet. Kira-kira apa yang akan terjadi ya kalau pori-pori kita tersumbat terus-menerus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Tia Putri Widayati dari Puskesmas Bener, Kabupaten Purworejo. Saya bertugas sebagai dokter umum di Puskesmas Bener. Jadi jerawat itu adalah penyumbatan di pori-pori kulit, penyebabnya karena sumbatan minyak, kemudian sumbatan sel kulit mati, dan juga sumbatan karena bakteri. Nah, penyumbatan ini yang menyebabkan munculnya peradangan, kemudian munculnya benjolan atau bintik di kulit kita. Nah, jerawat ini munculnya biasanya di tempat-tempat seperti wajah, kemudian di punggung, dan juga di dada. Jadi kalau faktor yang menyebabkan timbul jerawat sebenarnya ada banyak sekali. Jadi mungkin kita bisa membagi faktornya menjadi faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal itu yang ada di dalam tubuh kita seperti hormonal, kemudian stres, kemudian ada faktor genetik. Kalau genetik itu misal di keluarga kita banyak yang punya riwayat jerawat, maka kita juga beresiko lebih tinggi untuk terkena jerawat. Kemudian kalau untuk hormonal itu memang jerawat itu bisa disebabkan oleh ketidakseimbangan hormonal di dalam tubuh kita, terutama ketika masa pubertas. Biasanya anak-anak di usia SMP itu yang tadinya di masa-masa waktu sekolah SD itu dia tidak ada timbul jerawat, tapi ketika pubertas di masa SMP itu mulai timbul banyak jerawat. Itu penyebabnya karena hormonal. Kemudian bisa juga ketika mau menstruasi, itu juga karena ketidakseimbangan hormonal. Kemudian bisa juga pemicunya adalah kesalahan pemakaian produk skincare. Jadi produk skincare yang tidak sesuai dengan kulit kita, kemudian memakai produk mungkin terlalu banyak yang mengiritasi kulit kita, seperti produk-produk pencerah wajah, seperti produk-produk yang banyak mengandung vitamin C atau yang sifatnya mengeksfoliasi dari kulit kita, sehingga faktor-faktor tersebut itu bisa memicu timbulnya jerawat. Kemudian dari makanan itu juga bisa juga berpengaruh. Makanan yang tinggi lemak,
makanan yang terlalu banyak minyaknya, bersantan, itu juga akan mempengaruhi timbulnya di jerawat kita. Kemudian selain dari itu mungkin juga kita kurang menjaga kebersihan dari wajah kita. Jadi sebenarnya produk skincare yang harus kita pakai itu adalah produk-produk skincare yang basic atau yang dasar. Jadi seperti kita harus mencuci muka kita atau membersihkan wajah kita. Bisa menggunakan micellar water, kemudian atau menggunakan sabun cuci muka. Ya, sekali lagi produknya disesuaikan dengan jenis kulit. Kemudian yang kedua, kalau siang hari ya pakai pelembab dan pakai sunscreen. Itu wajib sekali. Karena pemakaian sunscreen itu memang untuk kesehatan, mencegah timbulnya flek dan juga kanker kulit ya. Kemudian kalau malam hari dibersihkan, kemudian pakai pelembab, sudah itu cukup. Tapi memang kalau ingin lebih cerah, mungkin lebih bersih, lebih glowing lah, itu memang ada produk-produk tambahannya. Sekali lagi itu harus disesuaikan dengan jenis kulit kita. Oke, kalau mitos dan fakta tentang jerawat. Banyak yang berseliweran mungkin di media sosial atau di masyarakat, kalau banyak makan coklat atau makan kacang-kacangan itu menimbulkan jerawat gitu. Sebenarnya kalau untuk coklat dan kacang-kacangan sendiri tidak secara langsung menimbulkan jerawat. Jadi sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Tapi kalau ada yang bilang makan makanan terlalu banyak minyak itu menimbulkan jerawat, itu ada benarnya. Karena memang kalau makanan tinggi minyak itu memang tinggi lemak itu mempengaruhi di hormonal kita dan bisa menyebabkan jerawat. Jadi kalau skincare yang kandungannya itu bisa meminimalisir timbulnya jerawat, yang pertama adalah produk-produk yang dia itu fokusnya adalah memperbaiki skin barrier dari kulit kita. Jadi produk-produk yang banyak mengandung pelembab atau sifatnya itu menghidrasi. Jadi produk yang sifatnya itu dia mendinginkan di wajah kulit seperti aloe vera atau lidah buaya itu, kemudian centella asiatica, niacinamide, kemudian ada hidroksil peroxide, zinc, dan masih banyak lagi. Tapi intinya adalah produk-produk yang dia itu sifatnya adalah calming atau meredakan dari kemerahan-kemerahan di wajah kita. Sifatnya itu tidak mengelupasi dari kulit bagian terluar kita, dan sifatnya juga tidak mencerahkan dengan cara pengelupasan kulit. Ya, produk-produk skincare itu bisa meminimalisir timbulnya jerawat. Jadi dengan produk skincare yang tepat itu memang kita bisa untuk mencegah timbulnya jerawat. Namun sekali lagi, kalau misalkan teman-teman sudah memiliki jerawat yang cukup parah, daripada percobaan skincare sana sini, ya lebih baik dikonsultasikan aja kepada ahlinya. Oke, dari cara mencegah munculnya jerawat, itu yang pertama, harus membersihkan wajah secara rutin dan teratur. Membersihkan wajah itu hukumnya wajib ya, karena kita aktivitas seharian di luar banyak sekali debu dan segala macam yang menempel pada wajah kita, apalagi kita pakai make up. Jadi kita harus membersihkan wajah. Jadi membersihkan wajah bisa menggunakan sabun cuci muka atau menggunakan pembersih wajah. Mulai sekarang di zaman ini kan banyak kayak micellar water atau pembersih wajah yang model lainnya. Ya, nanti silakan disesuaikan, itu membersihkan wajah, kemudian menggunakan pelembab. Produk-produk yang sifatnya ada aloe veranya, ada mungkin centella asiaticanya, yang sifatnya itu mendinginkan kulit, mengembalikan hidrasi dari kulit yang tidak menyebabkan kemerahan. Kemudian kalau kita siang hari atau pagi hari mau aktivitas, ya jangan lupa pakai sunscreen ya. Sunscreen minimal di SPF 30. Kemudian kalau bisa yang ada plusnya. Ya, untuk menghindari paparan sinar UVA dan UVB.
Kemudian selain membersihkan wajah, kemudian pakai sunscreen. Kalau malam hari juga setelah beraktivitas jangan lupa dibersihkan lagi ya. Dibersihkan, kemudian pakai pelembab. Dan pas ketika tidur itu kalau bisa bantal atau spray yang kita pakai itu sering-sering diganti ya. Jangan sampai seminggu lebih atau bahkan berbulan-bulan tidak ganti. Nah, itu juga bisa memicu timbulnya jerawat. Sehingga kebersihan dari wajah, kemudian kecocokan skincare yang kita pakai ya harus tepat sesuai dengan kulit kita. Kemudian jangan lupa juga sebelum mengaplikasikan produk skincare harus cuci tangan dulu. Jangan sampai ternyata kita sudah pakai produk skincare banyak, kemudian sudah rutin setiap hari, tapi ternyata langkah yang kita lakukan setiap hari itu ada yang kurang, yaitu kurang cuci tangan. Kebersihan tangannya kita kurang terjaga. Jadi memakai skincare itu kan pakai tangan ya. Jadi pastikan tangannya bersih, cuci tangan dulu pakai sabun, kemudian baru kita mengaplikasikan produk skincare ke dalam wajah kita. Seperti itu. Oke, mungkin tadi beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika ada kulit berjerawat atau untuk menghindari timbulnya jerawat pada kulit kita. Teman-teman nanti bisa mengaplikasikan ke diri sendiri. Jadi mempraktekkan silahkan. Pertama, basic skincare yang harus dilakukan apa. Kemudian tadi itu jangan lupa cuci tangan, jaga pola makan, dan juga hindari stres sebisa mungkin ya. Jadi mungkin kalau usia-usia sekolah atau kerja itu mungkin sibuk dengan tugas, mau tes atau dengan pekerjaan lah, itu mungkin bisa timbul stres dan memicu jerawat ya. Kelola stres yang baik itu bisa meminimalisir timbulnya jerawat. Dan teman-teman jangan lupa kalau pakai produk skincare silahkan ditelusuri terlebih dahulu isi kandungannya apa, kemudian disesuaikan dengan kulit wajah kita. Kulit wajah kita tipenya yang apa, tipe berminyak atau tipe kering atau tipe yang sensitif. Kalau yang sensitif itu kan yang kemerahan. Nah itu silahkan. Kemudian hindari kalau kulitnya berjerawat produk-produk yang sifatnya itu mengeksfoliasi ataupun juga untuk mencerahkan ya. Nanti kalau masih berjerawat sebaiknya hindari dulu produk-produk mencerahkan. Kalau sudah tidak ada jerawat baru silahkan untuk produk yang mencerahkan boleh ya, tapi perlu hati-hati juga penggunaannya. Sekian dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen kulit glowing bebas jerawat? Lakukan hal ini ya. Nah, yang pertama itu stop memencet jerawat. Yang kedua, jangan lupa membersihkan wajah dengan micellar water dan juga face wash. Yang ketiga, jangan lupa menggunakan pelembab wajah dan sunscreen pada saat pagi hari. Yang keempat, ada konsumsi makanan sehat. Yang kelima, ada kelola stres dan berolahraga. You know I want you. Yang terakhir, yaitu istirahat cukup. Raih kulit glowing impianmu dengan merawat sistem ekspresi kulit secara menyeluruh. Kulit sehat, hati senang. Bye.